PAK di masa yang lalu ya. Jadi zaman boleh dikatakan masih purba ya, yang masih kuno sekali. Dan kita tahu dari pelajaran minggu yang lalu bahwa kekristenan atau pendidikan agama Kristen itu dipengaruhi oleh 3 aliran ya, 3 aliran, ada 3 pengaruh. Yang pertama, masih ingat pengaruh dari siapa? Yahudi. Yahudi itu pengaruh tentang apanya? Dasar agamawi. Oh, kalau Yahudi bukan bahasanya. Yahudi, dari Yahudi apanya? Dasar agama, Bu. Iya, agamawinya. Tapi kalau dari yang kedua adalah Yunani. Yunani pengaruh apanya? Bahasa internasional. Bahasanya. Kalau yang ketiga? Romawi. Romawi. Ini pengaruh pada apa? Ketertiban umum dan hak sipil. Iya, jadi tentang pemerintahan, tentang hak-hak warga negara, hak sipil itu pengaruh. Jadi ini mempengaruhi pendidikan agama. Lalu ada 3 tokoh yang saya sudah sebutkan. 2 dari Yunani, 1-nya dari Romawi. Walaupun dia orang Spanyol, tapi dia adalah orang pertama yang diangkat sebagai guru dalam ilmu berpidato. Yang pertama siapa? Plato. Lalu yang kedua? Sokrates. Ini gurunya. Aristoteles. Jadi Plato itu punya guru namanya Sokrates. Lalu yang kedua adalah Aristoteles, dan yang ketiga orang yang dari Romawi, pendidikan militernya kuat sehingga apa yang disampaikan itu semuanya bersifat praktis. Siapa ini? Quintilianus ya, Quintilianus. Nah ini dan semuanya punya versi tersendiri. Kalau Yunani tidak jauh beda ya. Mereka lebih mementingkan semuanya berhubungan dengan filsafat, semuanya dengan harus dipikirkan terlebih dahulu ya dalam mendidiknya. Tetapi kalau Quintilianus lebih bersifat praktis. Orang tidak hanya memiliki kekayaan dalam ilmu, tetapi juga juga harus punya keterampilan berbicara di depan umum. Nah, mulailah orator ya. Jadi mereka dilatih untuk berbicara di depan umum. Jadi seorang yang pandai tidak hanya secara ilmu, tetapi dia harus berani mengungkapkan pendapatnya di depan umum dengan orator. Dan kita melihat segi-segi yang baik dari Quintilianus. Dia menganggap anak itu sebagai pribadi yang utuh, bukan orang tuanya dalam bentuk mini. Dia menghargai, dia memberikan ciri-ciri guru yang berhasil. Kalau guru-guru datang ke kelas hanya untuk marah-marah, nah itu justru menunjukkan kegagalan dari guru tersebut. Jadi banyak hal yang disampaikan oleh Quintilianus, baik oleh Sokrates. Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana pendidikan agama dalam Perjanjian Baru. Kalau kita berbicara pendidikan agama, selalu ada pelajar. Seperti di orang-orang Yahudi, siapa yang dianggap pelajar? Ternyata hanya kaum pria saja. Kaum wanita tidak berhak mendapatkan pendidikan di rumah, ya, menyulam, belajar memasak. Lalu dia belajar menulis membaca dari siapa? Dari kakak-kakaknya yang pria. Tapi dia tidak diizinkan untuk belajar di luar. Itu dari minggu yang lalu. Nah, kali ini kita akan bagaimana PAK dalam Perjanjian Baru. Selalu ada gurunya, dan kita melihat dalam Perjanjian Baru yang merupakan pusat atau fokus gurunya adalah Yesus sendiri, ya. Jadi Yesus di sini dikatakan dia mendapat julukan rabi.
pada zaman Yahudi atau pada zaman Tuhan Yesus, untuk mendapat jabatan rabi atau guru itu tidak gampang. Mungkin minggu yang lalu saya sudah singgung ya, guru tidak dibayar, tidak digaji. Dia harus membawai berapa orang. Nah, apa yang dilakukan rabi pada zamannya Yesus itu berbeda dengan zaman Tuhan Yesus ya. Saya mengatakan di sini adalah Tuhan Yesus itu sebagai poros atau guru pada perjanjian baru. Boleh dikatakan dia adalah seorang rabi atau seorang guru. Kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar, banyak orang yang tertarik untuk mengikuti dia. Menurut kalian, dari mana sih Tuhan Yesus dapat ilmu pengetahuan sehingga dia bisa mengajar? Apakah karena dia anak Allah, ilmunya langsung pluk, jatuh di pikirannya lalu dia mengajar? Karena Lutfi aja menjawab, Bu. Loh, Lutfi, apa Lutfi? Karena Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Berarti dia tidak perlu belajar lagi ya. Jadi dia langsung dari bapaknya, karena dia anak Allah, lalu dia mengajar begitu saja. Tidak, tetap apa? Walaupun Yesus adalah firman Allah yang hidup, Yesus tetap seperti Yesus kan tetap berdoa pada Allah bagaimana pada saat Yesus sebelum ditangkap. Jadi meskipun Yesus adalah firman Allah, Yesus tetap meminta pertolongan kepada Bapa di surga seperti itu. Berarti dia tidak melalui proses belajar kah? Tidak mungkin, Bu. Ayo, tidak mungkin ya. Rupanya ajarannya dari Plato masuk, atau Sokrates ya. Sokrates ya yang dia ngomong yakin, tiba-tiba enggak yakin ya. Tadi kok kayak lantang, terus kemana mungkin ya. Berarti ragu-ragu ya. Yang lain, ayo. Yesus ketika dia mengajar, selalu dia bisa menarik massa orang banyak. Nah, kepandaiannya itu loh didapat dari mana? Apakah langsung dari Tuhan? Pelek gitu ya, masuk di sini. Ilmu-ilmunya masuk di sini dia mengajar, ataukah ada unsur lain? Kalau tadi menurut Lutfi seolah-olah Yesus itu firman. Dia seringkali minta pertolongan dari Tuhan. Berarti saya tanya tadi apakah tidak melalui proses belajar gitu ya. Lalu dia katakan ya mungkin Bu, nggak usah belajar ya. Enak ya langsung pinter gitu ya. Yang lain boleh memberikan pendapat. Halo, apakah sudah ngantuk? Belum ya? Belum. Saya berharap belum ngantuk ini. Saya tidak bisa melihat. Ya, siapa yang mau jawab boleh. Mungkin saya berpikir begini, Bu. Saya tidak tahu salah apa benar ya, Bu. Ya. Tuhan Yesus itu mengajar setelah umurnya 30-an tahun ya, Bu. Ya. Selama masa pertumbuhannya itu mungkin Yesus itu belajar dan mengamati selagi juga berdoa seperti itu, Bu, mungkin ya, Bu. Jadi tidak usah melewati proses belajar ya. Belajar juga. Melewati, Bu, belajar kan pertumbuhan itu, Bu. Kan mengajarnya setelah 30 tahun. Berarti belajarnya dia perlu belajar. Belajar di sekolah yang resmi atau gimana? Atau tidak perlu? Belajarnya itu lewat mengamati mungkin ya, Bu. Saya juga kurang tahu. Oh ya, kurang tahu. Yang lain, boleh memberikan pendapat. Banyak loh ini yang tertulis di sini. Ada Christias, ada Alfa, ada Jonathan, ada Vanessa, ada Ionika Maria, ada Dia Fitri, Tesalonika. Saya tidak bisa memanjang wajah kalian satu-satu kalau tidak saya buka. Mungkin saya Bu Alfa.
Ya, apa? Alfa apa? Kalau menurut saya kan Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri ya Bu ya. Dan Allah itu maha tahu dan Allah itu juga bijaksana. Jadi Tuhan Yesus itu sebelumnya sudah tahu semuanya karena dia pada dasarnya adalah Allah itu sendiri. Berarti Saya kesimpulannya saya mengambil contoh waktu saat Tuhan Yesus masih umur 12 tahun dia Tuhan bertanya jawab dengan imam yang ada di Bait Bait Allah. Berarti ilmunya itu dari Tuhan, dari Allah langsung ya? Iya, dari Allah langsung. Karena Jadi, Tuhan Yesus pada dasarnya memang Allah itu sendiri. Ya. Oke, tidak ada, semua setuju dengan punyanya Alfa atau ada yang lain? Oke, perhatikan saya ya. Jadi selama ini kita berpikir Tuhan Yesus itu anak Allah ya, berarti dia tahu semuanya. Tapi jangan lupa Tuhan Yesus itu 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Jadi yang pertama sebenarnya tadi kalau dikatakan guru atau rabi, dia harus melewati, seorang yang dinamakan rabi pada zaman dahulu harus melewati tahap-tahap. Berarti Yesus itu sebenarnya adalah buah dari pendidikan agama Yahudi. Mengapa saya begitukan identitas keilahian dari Yesus tadi, dia anak Allah, itu tidak membebaskan dia dari keharusan belajar. Jadi bukan Yusuf itu sebagai bapaknya, walaupun dia tahu ini anak Allah, tapi dia tidak membebaskan Yesus dari keharusan belajar. Ini berarti Yusuf menyamaratakan Yesus dengan anak-anak yang lain. Buktinya apa? Ketika dia berumur 8 hari, dia dibawa ke Bait Allah untuk disunat seperti kebiasaan orang-orang pada waktu itu. Ketika dia berumur 12 tahun, nah, ketika anak berumur 12 tahun, itu mereka dibawa ke Bait Allah. Ya, ini dalam perayaan Paskah. Dan tadi dikatakan bahwa Yesus bersoal jawab dengan orang-orang Farisi, ya, orang-orang Saduki, dengan ahli-ahli Taurat. Dari mana sebenarnya apa yang didapat Tuhan Yesus itu bukan langsung kling ya, masuk di akalnya, dia serba tahu, tidak, tetapi ini merupakan buah pendidikan agama Yahudi. Itu berarti ketika dia berumur 4 tahun, dia sudah harus menghafalkan 22 abjad huruf Ibrani. Nah, ketika dia sudah melewati itu, menghafal, kan ingat minggu yang lalu, metode yang dipakai adalah metode menghafal. Nah, setelah dia lolos dari masa ini, dia masuk di seperti sekolah, Bet Talmud itu ya. Nah, ini mereka tidak lagi menghafalkan, tetapi sudah belajar untuk menafsirkan 5 kitab awal Pentatus itu ya. Jadi dia menafsirkan itu semuanya. Berarti apa yang diterima oleh Tuhan Yesus ketika dia bersoal jawab dengan para ahli Taurat itu bukan langsung begitu ada, tetapi ini adalah proses belajar.